Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neneng Fatima dengan NPM 2024335490. Di video kali ini saya akan membahas mengenai algoritma pengurutan data. Pertama, saya akan membahas mengenai bubble sort. Bubble sort adalah teknik mengurutkan data dengan membandingkan dua data yang bersebelahan dari kiri ke kanan secara berulang sampai array itu habis dan tidak ada lagi yang ditukar. Contohnya, di sini saya memiliki 4 data yang urutannya acak, yaitu 5, 3, 4, dan 1. Nah, angka 5 ini akan dibandingkan dengan angka 3. Karena angka 5-nya lebih besar, maka posisinya akan ditukar. Nah, menjadi yang tadinya 5, 3, 4, 1 menjadi 3, 5, 4, 1. Lalu setelah ditukar, akan membandingkan angka 5 dan juga 4. Karena angka 4 ini lebih kecil dari angka 5, maka posisinya akan ditukar menjadi 3, 4, 5, 1. Nah, selanjutnya membandingkan angka 5 dan 1. Karena 1 ini lebih kecil dari 5, maka posisinya ditukar dan akan menjadi seperti ini, 3, 4, 1, dan 5. Nah, pada putaran pertama ini, angka terbesarnya sudah berada di paling kanan. Angka 5 ini sudah berada di paling kanan, maka kita lanjutkan ke putaran kedua. Nah, di putaran kedua ini, sudah ada angka 3, 4, 1, 5. Angka 3 dan 4 ini sudah tidak perlu ditukar, karena angka 3 memang sudah lebih kecil daripada angka 4. Dan kita akan membandingkan yang sebelahnya. Selanjutnya ini akan membandingkan antara angka 4 dan juga angka 1. Posisi ini akan ditukar karena angka 4 ini lebih besar daripada angka 1. Nah, maka akan menjadi seperti ini. Setelah itu, kita lihat angka 4 dan 5 ini posisinya sudah benar, maka tidak perlu ditukar. Dan lanjut ke putaran yang ketiga. Pada putaran ketiga ini ada angka 3, 1, 4, 5. Nah, pada putaran terakhir ini kita hanya akan membandingkan angka 3 dan juga 1. Karena angka 1 lebih kecil, maka posisinya akan ditukar. Maka posisi terakhirnya akan seperti ini, 1, 3, 4, 5. Ketika sudah tidak ada data yang ditukar, maka program tersebut akan selesai. Jadi array angka ini sudah diurutkan dengan tepat. Selanjutnya saya akan membahas mengenai insertion sort. Insertion sort adalah suatu cara yang dipakai untuk mengurutkan data dengan membacanya dari kiri ke kanan, setelah itu akan dicek. Jika data yang kanan lebih kecil dari yang kiri, maka data yang kanan akan dimasukkan ke data yang paling kiri. Contohnya, di sini saya memiliki 6 data array acak, lalu program akan mulai membaca dari yang paling kiri, dan program akan terus membacanya sampai ke kanan. Di sini saya ada 6 data array, yaitu 4, 3, 2, 10, 12, 1. Untuk pembacaan pertama, terlihat bahwa 3 lebih kecil daripada 4. Oleh karena itu, 3 langsung dipindahkan ke sebelah kirinya 4. Maka akan menjadi seperti ini. Dan pembacaan kedua di sini, angka 3 dan 4 sudah berpindah. Sekarang angka 2 dibaca. Karena 2 itu lebih kecil daripada 3 dan 4, maka angka 2 akan ditaruh di paling kiri. Nah, angka 2 akan berpindah ke sini. Setelah itu, program akan berlanjut membaca angka 10. Tetapi karena 10 itu lebih besar dari angka 2, 3, dan 4, maka angka 10 ini tidak perlu dipindahkan. Begitu juga dengan angka 12. Karena angka 12 lebih besar dari angka 10, maka tidak dipindahkan. Selanjutnya, untuk angka 1 ini, program akan langsung memindahkan ke data paling kiri, maka posisinya akan menjadi seperti ini. 1, 2, 3, 4, 10, 12. Akhirnya, insertion sort ini selesai dan angka sudah terurut dengan tepat. Selanjutnya ada quicksort. Quicksort ini salah satu algoritma pengurutan data yang paling cepat, yaitu dengan membagi list menggunakan sebuah pivot. Data yang kurang dari pivot akan ditaruh di sebelah kirinya, sedangkan data yang lebih besar dari pivot akan ditaruh di sebelah kanan pivot. Cara kerja dari quicksort yaitu, pertama, kita akan memilih pivotnya. Yang kedua, partisi akan mengatur ulang array sehingga semua elemen yang lebih kecil
dari pivot akan berpindah ke sebelah kirinya, dan semua elemen yang lebih besar dari pivot akan berpindah ke sebelah kanannya. Setelah semua proses ini, pivot berada di posisi yang benar dalam urutan akhir. Lalu, yang ketiga ada diurutkan secara rekursif. Nah, di sini kita langsung masuk saja ke contohnya. Saya punya data ada 10, 80, 30, 90, 40, 50, dan juga 70. Dan saya akan memilih pivotnya yaitu 70. 70 ini akan dibandingkan dengan seluruh angka di sini. Yang pertama, 70 akan dibandingkan dengan 10. Karena 10 ini lebih kecil dari 70, maka posisinya akan tetap di kiri. Lalu berlanjut ke yang 80. 80 ini lebih besar dari 70, maka nantinya akan dipindahkan ke sebelah kanannya. Selanjutnya ada 30. 30 ini lebih kecil dari 70, maka posisinya akan berpindah ke kiri. Nah, hasil sementaranya itu, angka yang lebih kecil dari 70 akan dikelompokkan ke kiri, dan angka yang lebih besar dari 70 akan dikelompokkan ke kanan. Sehingga diperoleh hasil sementaranya yaitu sebagai berikut. Ada 10, 30, 40, 50, 70, 90, dan juga 80. Nah, setelah itu, kita akan membagi menjadi bagian sub kiri dan juga sub kanan. Yang pertama, kita akan masuk ke sub kiri terlebih dahulu. Untuk sub kirinya itu ada 10, 30, 40, dan juga 50. Di bagian sub kiri ini, saya akan memilih 50 sebagai pivotnya. Dan 50 ini akan saya bandingkan dengan angka 10, 30, 40. Dan karena semuanya ini lebih kecil dari angka 50, maka posisinya tidak ada yang ditukar dan tetap di kiri. Dan juga begitu seterusnya. Nah, kita masuk ke yang bagian sub kanan. Di sub kanan ini ada 90 dan juga 80. Nah, saya akan memilih 80 sebagai pivot. Nah, lalu membandingkan dengan angka 90 dan juga 80. Karena 90 ini lebih besar dari angka 80, maka 90 akan pindah ke kanan pivotnya. Hasilnya menjadi seperti ini, 80, 90. Lalu, tahap terakhirnya ya, setelah subarray dipecah, sampai tersisa satu elemen, maka hasil akhirnya adalah dari sisi kiri kita dapat 10, 30, 40, 50. Pivot tengahnya itu 70, dan dari sisi kanan ada 80 dan juga 90. Gambaran akhirnya akan menjadi seperti ini. 10, 30, 40, 50, 70, 80, dan juga 90. Sekian yang bisa saya sampaikan dengan ilustrasi yang saya buat sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.